Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Amida, absen 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pertumbuhan tanaman biji kacang hijau. Sebelumnya, saya sudah pernah menanam biji labu namun tidak berkembang dengan baik. Jadi, saya menanam tanaman baru yaitu biji kacang hijau dengan metode BKT. Guru pengampu pada mapel ini adalah Dr. Andes Haryanto. Tujuan dari pengamatan ini yaitu untuk mengamati, mencatat, mengukur, dan menganalisis proses pertumbuhan biji kacang hijau selama 10 hari, serta membuat data dalam bentuk diagram pencar, tabel, mencari garis regresi, produk momen, serta determinan untuk mengetahui kekuatan hubungan jumlah hari dengan panjang tanaman. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu biji kacang hijau, kapas, kap, air, penggaris, dan ballpoint. Adapun langkah-langkah penanamannya yaitu yang pertama, siapkan alat dan bahan. Yang kedua, rendam benih kacang hijau semalaman. Yang ketiga, letakkan kapas kering di wadah kap. Yang keempat, taruh biji yang sudah direndam di atas kapas. Yang kelima, letakkan di tempat yang cukup dengan cahaya matahari. Yang keenam, cek dan catat perkembangan setiap hari selama 10 hari. Yang pertama, saya akan membahas tentang diagram pencar. Ini merupakan grafik yang dihasilkan dari data BKT. Kesimpulannya yaitu diagram itu memiliki korelasi linear positif karena tren umum menunjukkan peningkatan tanaman yang relatif konsisten seiringnya bertambahnya hari. Walau ada lengkungan, tetapi grafik menunjukkan mendekati linear. Yang kedua, mencari persamaan garis regresi. Yang perlu dicari yang pertama adalah nilai A dengan rumus A sama dengan SSXY per SSXX. Kemudian, masukkan nilai data sesuai rumus itu, sehingga muncul hasilnya yaitu 4,9. Yang kedua, mencari nilai B dengan rumus B sama dengan Y min AX, sehingga muncul hasilnya yaitu min 9,545. Yang terakhir, menggunakan rumus persamaan garis regresi, yaitu Y min AX plus B. Kemudian, memasukkan nilai data sesuai rumus itu, sehingga muncul hasilnya yaitu 4,19X min 9,545. Kesimpulan dari persamaan di samping, A sama dengan 4,19, A lebih dari 0, maka A dinamakan kuat. Yang ketiga, mencari produk momen dengan rumus R sama dengan SSXY per akar SSXX kali SSYY. Kemudian, memasukkan nilai data sesuai rumus itu, sehingga muncul hasilnya 0,88. Kesimpulannya, karena R sama dengan 0,88, maka min 1 kurang dari R kurang dari min 0,7 dan 0,7 kurang dari R kurang dari 1, maka tingkat korelasinya kuat. Yang keempat, mencari determinan dengan rumus R kuadrat sama dengan SSXY kuadrat per SSXX kali SSYY. Kemudian memasukkan nilai sesuai dengan rumus itu, sehingga menghasilkan 0,78. Kesimpulannya, karena nilai R 0,78, maka R kuadrat mempunyai rentang nilai 0 kurang dari sama dengan R kurang dari sama dengan 1.
akan menjelaskan laporan penanaman benih kacang hijau dan metode BKTP, biji basah kapas kering tertutup selama 10 hari. Yang pertama, tujuan. Tujuan dari kegiatan penanaman benih kacang hijau ini adalah untuk mengamati dan mendokumentasikan proses perkecambahan dan pertumbuhan awal tanaman kacang hijau dari biji hingga menjadi kecambah. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman praktis mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Yang kedua, alat dan bahan. 1. Gelas plastik, 2. Penggaris, 3. Benih kacang hijau, 4. Kapas secukupnya, 5. Plastik, 6. Karet. Yang ketiga, langkah-langkah. Rendam benih kacang hijau, siapkan wadah plastik dan masukkan kapas. Setelah direndam, taburkan benih kacang hijau di atas kapas, lalu tutup wadah dengan plastik dan karet. Pantau perkembangan setiap hari selama 10 hari. Yang keempat, data 6 metode penanaman benih. Penanaman benih kacang hijau dan metode BKTP. E55, Y1264, XY9771, E kuadrat 385, Y kuadrat 261.460. Hasil SSXY 2819, hasil SSXX 82,5, hasil SSYY 101.690,4. Mencari persamaan garis regresi. Mencari A. Hasil A 34,16, hasil X 5,5, Y 126,4. Persamaan garis regresi hasilnya yaitu min 61,48. Jadi persamaan garis regresinya adalah Y sama dengan 34,16X plus min 61,48. Kesimpulannya B kurang dari 0 sama dengan lemah. Hasil produk momen R sama dengan 0,97. Jadi tingkat korelasinya kuat. Hasil determinasi 0,94. Jadi tingkat korelasinya kuat. Diagram pencar. Jadi diagram pencar tersebut memiliki korelasi positif kurva. Yang kelima, dokumentasi penanaman benih kacang hijau. Perkenalkan, nama saya Sucidian Rahayu dari kelas 11-3, absen 34. Di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan penanaman biji kacang hijau dengan metode BPTP atau biji basah kapas basah tertutup selama 10 hari. Baik, kira-kira apa ya tujuannya? Jadi di sini saya memiliki beberapa tujuan, yaitu yang pertama mengamati dan mendata pertumbuhan benih kacang hijau selama 10 hari. Yang kedua, menyajikan data benih kacang hijau selama 10 hari dengan bentuk tabel dan diagram bencar. Yang ketiga, menghitung produk momen. Yang keempat, menentukan koefisiensi determinansi untuk memahami seperti apa hari berkontribusi dalam pertumbuhan dan mencapai garis regresi. Yang kelima, menarik kesimpulan tingkat pertumbuhan benih. Dan berikutnya ada alat dan bahan yang digunakan. Ada wadah, lalu penutup, penggaris, kapas, air, dan benih kacang hijau. Selanjutnya, langkah-langkah penanaman benih. Yang pertama, rendam biji kacang hijau semalaman. Yang kedua, basahi kapas dengan air. Yang ketiga, masukkan kapas ke dalam wadah yang sudah disediakan. Dan yang keempat, letakkan biji kacang hijau yang sudah direndam di atas kapas. Yang kelima, lalu tutup wadah dengan penutup yang sudah disediakan. Dan yang terakhir, pantau dan amati pertumbuhan setiap hari selama 10 hari dan ukur pertumbuhannya.
Baik, berikut ada beberapa data dengan metode yang berbeda-beda. Di sini saya menggunakan metode BBTP atau biji basah kapas basah tertutup. Setelah itu saya memasukkannya dalam X, Y, XY, dan juga E kuadrat dan Y kuadrat. Untuk menghitung X-nya, saya mengambil dari jumlah hari, yaitu selama 10 hari, dan Y-nya dari pertumbuhan benih kacang hijau. Dan untuk XY-nya dengan mengalihkan X dan Y. Dan X kuadratnya dengan mengalihkan X dan X. Lalu yang Y kuadratnya dengan mengalihkan Y kali Y. Setelah itu, mencari rata-rata dari X dan juga Y. Dari rata-rata X menghasilkan nilai 5,5 dan Y menghasilkan 105,1. Setelah itu mencari SSXY dengan hasil akhir 265,5 dan mencari SSXX dengan hasil akhir 82,5 dan mencari SSYY dengan hasil akhir 64368,9. Setelah itu mencari persamaan garis regresi dengan hasil akhir Y sama dengan AX plus B sama dengan 27,460 X min 45,93. Dan kesimpulannya, B lebih kecil dari A atau memiliki korelasi yang lemah. Setelah itu, mencari produk moment dengan hasil akhir 0,9831 dan memiliki korelasi yang kuat. Setelah itu mencari determinan dengan hasil akhir 0,96,64 dan memiliki korelasi yang kuat. Perkenalkan, saya Nadia Felisa Anggraini dari kelas 11-3 absen 24. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan penanaman biji kacang hijau dengan metode BBT, yaitu biji basah, kapas basah, tempat tertutup selama 10 hari. Apa sih tujuan dari kita membuat laporan tersebut? Tujuannya yang pertama untuk mengamati proses perkecambahan dan pertumbuhan awal dari benih tersebut secara visual dan langsung. Yang kedua, memudahkan pengamatan. Yang ketiga, memastikan kelembapan yang cukup. Yang keempat, menyediakan oksigen. Yang kelima, sebagai percobaan sederhana. Yang keenam, membandingkan tingkat perkecambahan. Dan yang terakhir, untuk menghitung persamaan garis regresi, produk momen, terus determinan, dan mencari diagram pencar dari urutan ukurannya. Yang kedua, alat dan bahan untuk penanaman biji kacang hijau, yaitu penggaris, spidol, benih kacang hijau, kapas, dan plastik. Langkah-langkah penanaman biji kacang hijau dengan metode BBT, yaitu yang pertama, siapkan alat dan bahan. Yang kedua, rendam biji kacang hijau semalaman. Yang ketiga, basahi kapas dan letakkan di wadah. Yang keempat, tambahkan biji kacang hijau yang sudah direndam ke dalam wadah yang sudah diisi kapas. Yang kelima, pantau pertumbuhan selama 10 hari. Baik, langsung saja ke datanya. Di sini saya mempunyai data dengan metode yang berbeda-beda. Di sini saya menggunakan metode BBT. Setelah itu kita menghitung data dari saya, yaitu BBT dengan ada X sama Y-nya. X diketahui X itu dari penanaman selama 10 hari. Y-nya itu dari ukuran pertumbuhan selama 10 hari. Y-nya kita bisa mengkalikan X sama Y-nya, setelah itu dijumlahkan, setelah itu kita mencari X kuadrat, yaitu dikuadratkan X-nya, setelah itu dijumlahkan, dan mencari Y kuadrat, yaitu Y-nya dikuadratkan, setelah itu dijumlahkan semuanya.
Itu kita mencari rata-rata X, yaitu 55 dibagi 10 sama dengan 5,5. Setelah itu kita mencari rata-rata Y, sama dengan 1614 dibagi 10 sama dengan 161,4. Setelah itu kita mencari SSXY. Kita masukkan rumusnya, setelah itu angkanya dimasukkan dan menghasilkan yaitu 3599. Setelah itu kita mencari SSXX. Kita memasukkan rumusnya yaitu banyaknya X kuadrat dikurangi banyaknya X dikuadratkan per N dan menghasilkan 82,5. Setelah itu kita mencari SSYY, yaitu rumusnya banyaknya Y kuadrat dikurangi banyaknya Y dikuadratkan per N, yaitu menghasilkan 169.960,4. Baik, yang pertama kita akan mencari persamaan garis regresi, yaitu dengan hasil akhir yaitu Y sama dengan AX plus B sama dengan 43,624X min 78,532. Kesimpulannya, B lebih kecil dari 0, yaitu lemah. Yang kedua, kita mencari produk momen dengan hasil akhir 0,96 dengan kesimpulannya tingkat korelasinya kuat. Yang ketiga, kita mencari determinan, yaitu dengan hasil 0,92376 dan kesimpulannya yaitu B lebih besar dari 0, korelasinya kuat. Yang terakhir, diagram pencar, yaitu jenis korelasinya positif dan bentuk tren datanya non-linear atau tidak linear.